Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian hari ini sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu taati protokol kesehatan ketika kalian berkegiatan di luar rumah. Nah, sekarang kita ada pelajaran editing audio dan video di pertemuan ke-8. Kita sekarang akan membahas, setelah kemarin membahas tentang masalah editing, sekarang akan membahas lebih detail di masalah prosedur penyuntingan suara dalam sistem digital. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui dalam sistem digital itu sangat melibatkan sistem komputerisasi, ya. Jadi sistem digital itu dalam pengolahannya menggunakan sistem komputerisasi, tidak seperti dulu yang masih menggunakan pak kaset, ya. Yang pertama kita paham editing audio. Apa sih itu editing audio? Nah, dalam editing audio itu adalah proses pengubahan, penyuntingan, mengubah, menambah, memotong dan lain-lain, menambahkan efek dalam sebuah file audio. Nah, untuk kita belajar editing audio yang sebelumnya kita harus paham dulu tentang perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data audio seperti merekam, edit, mixing dan sebagainya sehingga menjadi sebuah file audio yang komplit. Ini biasanya disebut sebagai software editing audio atau biasa disebut sebagai DAW yang merupakan kepanjangan dari Digital Audio Workstation. Jadi di situ adalah sebuah panel, ada sebuah kontrol, perangkat lunak sebuah kontrol yang di situ kita bisa merekam, mengedit, menambah, kemudian menyampur, kemudian mastering, EQing dan sebagainya sehingga menjadi sebuah file audio yang solid. Ya. Jadi setelah itu kalian harus setidaknya memahami beberapa aplikasi pengolah audio, ya. Seperti contoh ada Audacity, ada Cool Edit Pro, kemudian ada Cubase, kemudian ada MP3 Split dan lain-lain. Nah, sekarang zaman sekarang ini yang paling banyak digunakan adalah ada Audacity karena dia free. Kemudian ada Cool Edit Pro, ada Audition. Kalau Cool Edit Pro dan Audition ini berbayar. Kemudian ada Cubase, ada Pro Tools, ada Avid. Terus kemudian ada FL Studio. Nah, itu semua berbayar. Nah, kebanyakan rata-rata kalau untuk recorder rekaman atau rumah rekaman, rumah recording itu menggunakan Cubase, kalau nggak gitu Pro Tools. Nah, untuk IDM sendiri dia sering menggunakan yang namanya FL Studio atau Fruity Loops Studio. Nah, dasar pertama yang harus kalian pahami ketika mengedit audio itu adalah record. Bagaimana cara merekam sehingga audio yang ada di sekeliling kalian bisa rekam dan kemudian bisa masuk sebagai data file audio yang siap untuk diolah di software yang kalian gunakan. Nah, kemudian ada trimming ini adalah pemotongan. Jadi fungsinya pemotongan ini ketika kita ada sebuah take atau mungkin ada sebuah part atau bagian yang sekiranya itu tidak dibutuhkan atau mungkin ada noise dan sebagainya, ada gangguan, maka itu bisa kita trim atau kita potong, kita pisahkan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada composing. Composing ini adalah proses pencampuran data audio dari berbagai macam audio. Contoh ada suara gitar, suara bass, suara drum, suara suling, suara vokal, kemudian suara keyboard dan lain-lain sehingga menjadi satu, itu dikompos. Ya, jadi dirangkai di situ. Kemudian setelah dirangkai ada equalizing. Equalizing ini membenahi atau mengkoreksi kualitas frekuensi pada data audio tersebut sehingga data audio tersebut ketika nanti sudah menjadi sebuah lagu itu tidak ada frekuensi yang bertabrakan sehingga menjadi audio yang solid yang enak didengarkan di telinga dan tidak menyakitkan telinga ketika diputar. Nah, kemudian setelah equalizing ada balancing. Balancing ini pengaturan panning. Contoh suara ini nanti keluarnya ke kiri atau ke kanan. Mesti kalian paham tentang masalah balancing ketika kalian sering menonton sebuah tayangan di bioskop karena di situ ada Dolby yang dia menggunakan 5 arah datangnya suara dan di situ di balancing sehingga seakan-akan
suara itu memang mengelilingi kita, bahkan bergerak dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Nah, itu pengaturannya di panning. Jadi kiri kanan, karena pada dasarnya untuk zaman sekarang banyak menggunakan audio itu sebagai stereo, LR, left dan right. Kalau zaman dulu mungkin sering menggunakan mono. Ketika mono, balancing ini tidak berfungsi, ya. Dan kemudian selanjutnya ada mixing. Mixing ini adalah pencampuran, seperti composing. Jadi mixing ini adalah pengaturan dari berbagai macam tadi, sehingga menjadi sebuah kesatuan yang enak didengar. Jadi tidak ada saling tumpang tindih. Jadi kapan instrumen ini menjadi dominan, kapan itu menjadi dominan, kapan gitar ini harus didengar, kapan gitar ini harus diam. Jadi ada di proses mixing. Sebenarnya untuk proses mixing, balancing, equalizing itu salah satu rangkaian dalam proses composing. Dan kemudian terakhir itu adalah proses finalisasi atau mastering. Biasanya di sini ada penambahan efek atau mungkin penghilangan frekuensi tertentu agar lagunya itu atau musik audio yang dihasilkan berkualitas tinggi. Nah, kurang lebih dasar-dasar edit audio seperti itu. Nanti silahkan kalian searching untuk belajar pemotongan cut. Kalian bisa menggunakan CapCut atau mungkin KineMaster atau mungkin kalian bisa menggunakan Wavepad, Audition dan FL Studio untuk memotong-motong sebuah lagu. Ya, kurang lebih dari saya itu saja. Saya harap kalian juga menambah referensi-referensi. Kalau untuk dasar edit audio, kalian harus memahami pengertian-pengertian ini dulu. Silahkan kalian cari di internet. Jangan lupa untuk selalu menambah informasi dan wawasan untuk sebagai literasi ya, agar wawasan kalian bertambah. Nah, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.